Boleh dijawab Bunga, silakan. Nah, kejadiannya itu tanggal 27 September. Setelah kejadian, saya sempat mikir mau laporin, tapi di sana saya trauma. Saya sampai bahkan ke lokasi itu Taman Udayana itu aja saya nggak pernah ke sana. Saya trauma dengar berita nama yang mengenai Agus itu, saya trauma sekali. Nah, terus pas awal beritanya muncul, itu persis banget kronologinya sama kronologi saya. Tapi, nah terus saya kirain itu kejadian saya. Terus di sana saya udah nggak bisa apa-apa, udah trauma banget. Sampai saya diantar sama teman saya dari kampus ke tempat tinggal saya. Umur berapa ya Bunga ya? Usia? Malam. Berapa? Malam. Enggak, usia Bunga? 18. 18. Ya, terima kasih. Bunga, ini pertanyaan soal publik yang mempertanyakan kenapa tidak ada perlawanan dengan kondisi Agus tanpa lengan, harusnya kan sebagai korban bisa melawan, bisa memberontak. Bunga. Nah, pas awal-awal itu kan saya kasihan ke dia. Awal-awal. Terus saya nyadarnya itu saya juga sempat dibaca-bacain. Saya nggak tahu dia baca apa pas di taman. Pas di Taman Udayana. Dia ngebacain saya apa mungkin sama pas di homestay itu. Dia ngebacain mantra ke saya nggak tahu itu apa. Saya juga lupa itu kalimatnya apa, soalnya itu bukan bahasa saya. Sama itu bukan bahasa Indonesia. Sempat juga di homestay itu dia suruh saya buat buka jilbab saya, tapi saya nggak mau di sana. Pada saat membacakan mantra-mantra itu yang tadi Bunga sebutkan, sempat ada kontak fisik nggak? Bisa menyentuh bagian tangan atau kaki atau seperti apa? Enggak. Dia bilang tatap mata saya. Pokoknya ngomong sama dia itu fokus aja ngedengerin dia. Terus fokus banget ke matanya. Saya nggak bisa lihat lain gitu. Pak Joko ingin bertanya langsung Pak Joko. Karena tadi di awal Mbak Bunga katanya merasa iba Pak. Melihat Agus Pak. Ya, kalau dari sebagian besar korban memang dimulai dari iba. Termasuk saudara Bunga yang memang sudah disampaikan ke Komisi Disabilitas Daerah. Ada yang ingin Bapak tanyakan? Sementara enggak kalau untuk saudara Bunga. Oke, Bunga, kemudian kalau yang sebenarnya menjadi pertanyaan publik adalah mengapa kemudian korban ini bisa terperdaya sebegitu terhipnotisnya hingga kemudian dibawa ke suatu homestay hanya berdua saja di dalam tempat, tidak ada rasa janggal di sana, Bunga. Apa yang ada di pikiran Bunga pada saat itu? Nah, pas itu saya juga agak gimana, pas masuk homestay itu agak kurang sadar juga. Terus pas sudah masuk di homestay itu baru saya kayak sadar. Pas udah masuk homestay baru saya sadar, Mbak. Baik Bunga. Oke, Di sini baik. kami juga menghadirkan Mas Anasta Rais Anugrah. Ini merupakan teman korban pertama dari Agus. Mas Anas bisa cerita. Mohon maaf kami harus menggunakan kata bukan hanya pelecehan seksual, tapi kabarnya rekan Anda betul-betul sudah terjadi persetubuhan itu yang dimaksud oleh pihak kepolisian. Ruda Mas paksa Anas di di sana. Ruda Paksa. Baik, jadi dalam hal ini saya sebenarnya rekan korban yang ngebantu korban ini setelah balik dari homestay. Jadi korban ini tiba-tiba menelpon saya dalam keadaan bisa dibilang keadaan darurat. Dalam keadaan nangis, saya juga bingung ini korban ini maksudnya apa ini? Dia nelpon kayak gini, tiba-tiba nangis, nggak bisa ngejelasin apa-apa. Dia hanya bisa menjelaskan untuk saya pergi ke suatu titik, di mana titik itu di sebuah Islamic Center. Akhirnya saya langsung ke sana membawa teman saya lagi satu. Nah, sesampainya di sana ketemulah saya sama si korban dan si Agus ini. Jadi ketika kita udah ketemu di situ di lokasi tempat kita ketemu, si Agus ini
dalam keadaan diboncengin oleh si korban. Nah, tiba-tiba saya tanyain dia, si Agus ini, kok kamu bisa berada dengan si korban ini? Apa maksudmu kamu naik dengan di motor ini? Dengan agak kasar dia menjawab saya cuma minta tolong Mas untuk memperbaiki alma mater saya. Memang saat itu dia sedang memakai alma mater kampusnya. Nah, di sini saya juga terus bertanya ke dia ini, si Agus ini, kenapa minta tolongnya ke cewek, sedangkan di taman ini banyak cowok, bahkan pedagang pun banyak di sana. Kenapa harus minta tolong ke si cewek? Dia tetap mengelak untuk meminta bantuan ke si cewek ini. Karena situasi ini udah menarik perhatian masyarakat udah mulai datang dan si korban ini tiba-tiba emosi. Nah, dalam hal ini kita di lokasi ini tidak tahu bahwa ini telah terjadi pemerkosaan gitu. Karena si Agus ini tidak mengakui apa yang sudah diperbuat. Korban tadi emosi seperti apa, Mas? Kenapa? Dia kayak ngomong, percuma kita laporin dia, kita nggak punya bukti. Terus ada juga kalimat yang menyatakan, kamu sudah berapa kali kamu gituin orang tuh. Ya, kami di sini sebagai saksi nggak ngerti apa maksudnya teman saya ini. Nah, setelah itu karena di lokasi ini sudah banyak masyarakat, jadi akhirnya karena saya juga merasa hibah sama si Agus ini, merasa karena ya dalam pikiran saya ya mungkin memang niatnya si Agus ini melakukan kejahatan, mungkin nggak sempat karena keburu datang temannya. Akhirnya ya udah saya bawa aja korban ini ke salah satu minimarket untuk saya tanyain. Nah, di situ baru saya tahu bahwa sudah dibawa ke homestay, sudah di ini. Mas Anas, apa yang mendasari sehingga korban akhirnya memberanikan diri untuk melapor ke pihak kepolisian? Sebenarnya korban ini takut juga dia melapor karena di sisi lain nggak punya bukti. Akhirnya ketika dia ngaku ke saya bahwa dia udah dibawa ke homestay, diperkosa, akhirnya di situ saya langsung membawa korban ke Polda NTB dan dalam perjalanan korban ini ketakutan sambil nangis, bahkan dia hampir mau loncat dari atas motor karena ketakutan dengan si Agus ini. Sempat diancam kah? Diancam sih pasti, tapi ancamannya dia itu dalam sebuah Kata-kata? Verbal? Ya, verbal. Baik, Mas Seperti Anas. apa, Mas? Sempat disampaikan tidak? Ada kalimat dari korban yang bilang saya takut dibunuh karena dia itu punya ilmu, dia bilang. Baik. Kita coba ke kuasa hukum dari tersangka Agus Iwas, Pak Ainudin. Semoga audionya sudah jelas, Pak Ainudin. Kami ingin tahu apakah betul, karena di awal yang kami tangkap, Agus ini mengelak, Pak, dari tuduhan bahwa dia memperkosa, dia melecehkan seksual, bahkan sampai sekarang juga korbannya terus melapor, Pak Ainudin. Baik, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, para narasumber yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tentunya saya muliakan. Maka kita kedepankan adalah asas praduga tak bersalah. Selaku kuasa hukum, kami perlu sampaikan bahwa pertanggal 6 hari Jumat tahun 2024 kemarin, yaitu kami diminta oleh Agus melalui keluarganya menjadi kuasa hukumnya. Jadi kami resmi menjadi kuasa hukum setelah kuasa hukum sebelumnya. Baik. Nah, mendengar apa penjelasan yang dari tadi, ada hal-hal yang perlu kami luruskan. Karena kami mendampingi itu tentunya juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh tersangka dalam hal ini adalah Agus. Nah, kaitannya dengan kejadian-kejadian yang sudah disampaikan tadi, saya menyikapi dengan apa yang disampaikan oleh saudara Anas. Sebenarnya tadi dikatakan pemerkosaan. Saya tidak mau menjustifikasi
Jadi tolong supaya kita juga berhati-hati untuk membuat statement. Karena pemerkosaan ini tentunya pasalnya berbeda dan juga tata caranya berbeda diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi mungkin tidak gegabah untuk menyampaikan hal serupa. Tapi ingin kami sampaikan bahwa sesungguhnya terjadi kontak badan, tetapi itu atas dasar konsensualis. Ingin, ya, artinya mau sama mau, nggak ada paksaan. Ya, nggak ada paksaan. Itu keterangan dari Agus yang kami dapatkan yang di BAP pertanggal hari ini dan juga kemarin kami mendampingi. Nah ini yang kemudian berkembang di tengah-tengah masyarakat itu, semua sosial media kemudian berkomentar seolah-olah bahwa ada justifikasi yang dari awal Agus ini adalah orang yang bersalah. Nah saya ingin mengajak kita semua untuk kemudian menghargai proses hukum yang ada. Jadi tentunya banyak hal-hal yang kurang ya yang disampaikan tadi itu. Yang kami dengarkan dari Agus secara langsung yang telah di BAP. Itu tidak ada paksaan sama sekali. Jadi masuk ke dalam homestay dan kemudian dia, mohon maaf, sebelumnya si korban, yang dikatakan korban pertama tadi itu melihat ada adegan mesum dan kemudian dia menyampaikan itu enak sekali gitu. Nah terjadi di sana percakapan, kemudian kesepakatan, sehingga si perempuan pun juga bertanya di mana tempat gitu. Ya ditunjukkan tempat itu. Agus mengakui itu bahwa memang terjadi, tapi tidak ada paksaan sama sekali. Oke, Pak Aminuddin. Nah, ini, baik. Ya, Pak Aminuddin, mungkin boleh sampai di sana kita coba konfirmasi begitu ya Pak ya, dengan Bunga yang tadi sempat disinggung juga oleh Pak Aminuddin. Informasi yang menurut Agus disampaikan Kalau adalah... Bunga, mohon maaf, Bunga yang kami hadapi itu di Polda itu adalah, yang ini berbeda ceritanya. Bunga, apakah kemudian, mohon maaf karena dia pakai inisial ya, kami memakai inisial MA. Kalau inisial MA itu kami akan luruskan, tapi kalau Bunga yang dimaksudkan adalah orang lain, ini tidak ada di dalam statement yang dibuat sama Agus. Oke, tapi kalau untuk statement Agus kan disampaikan tidak ada paksaan sama sekali dengan berbagai korban yang dilaporkan ya Pak ya. Bunga, betulkah tidak ada paksaan pada saat berbincang bersama dengan Agus, Bunga? Saat berbincang, ya pas awal-awal itu emang gak ada paksaan. Pas awal-awal. Soalnya saya sebagai korban juga berasa kasihan aja sama Agus pas awal-awal itu. Kemudian dibawa ke homestay itu juga karena alibinya dia mau istirahat. Kakinya sudah pegel. Terus di homestay, dia mau mempetin badannya ke saya. Nah di sana saya kabur. Saya gak sempat dilecehin.